Pengguna dapat menentukan sendiri siapa yang boleh melihat atau mengedit dokumen di komputer mereka. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama ada tentang kesalahan. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di podcast Information System Security. Malam ini kita mau bawain topik tentang akses kontrol. Saya share ya. Nah, kita beruntung nih malam ini kita kedatangan tiga expert. Ada dua orang IT security konsultan, yaitu Mas Andi dan Mas Yonatan dari PT Sederhana Bintang 5 dan ada Mas Rehan sebagai ethical hacker dari PT Anti Serangan Fajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, mari kita kenalan dulu sama pematerinya. Mas Rehan, Mas Jonathan atau Mas Andi, boleh di-share ke kita nggak kalau IT security consultant tuh sehari-harinya ngapain sih, Mas? Oke, thank you Mas Afif ya. Eh, Keseharian saya sih saat ini ya, yang paling sering dilakukan itu lebih ke pertemuan dengan klien gitu. Karena sebagai IT security consultant, kita mendengarkan dulu ya klien tuh keluhannya seperti apa atau bahkan kita mensuggest mungkin security yang perlu di-adjust dari perusahaan gitu. Jadi lebih ke sering ketemu klien sama analisis sistem sih dari mereka. Dari Mas Jonathan, ada yang mau ditambahin nggak? Nah, kalau saya sendiri sih lebih ke, oh ya, kalau saya lebih ke melindungi sistem sih dan data perusahaan. Jadi sebagai security konsultan kan tentu saja kita me- apa namanya memiliki tugas untuk melindungi sistem lah. Jadi buat kayak kayak menganalisis risiko, mengidentifikasi kelemahan dan merancang strategi keamanan yang efektif untuk memastikan bisnis tetap aman. Kalau dari saya itu aja sih. Oke, thank you Mas Andi dan Mas Jonathan. Kita ke Mas Rehan nih. Mas Rehan, kalau ethical hacker tuh sehari-harinya ngapain nih, Mas? Oke, Mas Afif. Untuk ethical hacker saya biasanya sih melakukan simulasi buat nguji sistem sih, Mas. Habis itu saya audit keamanan. Hmm, Kemudian saya menyusun laporan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada klien atau perusahaan sih, Mas. oke, Mas. Nah, selanjutnya kita kan mau bawain topik tentang akses kontrol nih. Pertama-tama nanti ya dari Mas Andi bakal ngejelasin sedikit tentang akses kontrol dulu, kemudian apa aja komponennya. Oke, monggo Mas Andi, dilanjut Mas. Oke, thank you Mas Apip. Eh, nah, akses kontrol ini eh, adalah konsep inti ya dalam keamanan informasi yang berfungsi untuk memastikan semua pihak atau pihak-pihak yang berwenang dapat mengakses akses penting baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, sistem ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oke, nah mungkin boleh next Mas Afif. Nah, dalam penerapannya akses kontrol ini punya beberapa komponen utama yang saling melengkapi. Pertama itu identification atau identifikasi ya, proses awal dalam kendali akses gitu. Di mana si user itu memberikan identitas mereka untuk mengakses sistem atau sumber data tertentu. Contohnya misalkan ketika kita login itu memasukin username atau memasukkan username ke dalam login sistem tersebut. Nah, ini penting ya karena sebagai langkah awal untuk menandai siapa saja yang berusaha mengakses sistem itu. Oke, yang kedua authentication. Nah, setelah tadi identifikasi ada gitu atau ditemukan, nanti ada autentikasi juga yang dilakukan untuk memverifikasi keabsahan identitas pengguna yang diklaim. Nah, bertujuan untuk memastikan bahwa penggunanya itu benar-benar yang mereka klaim. Uh,
ada beberapa cara ya. Yang biasa atau familiar itu kita pakai kata sandi atau PIN. Terus kemudian sesuatu yang kita miliki seperti kartu akses, contoh misalkan kayak akses gedung server gitu, itu pada pakai kartu akses atau perangkat tertentu. Terus kayak yang sering di perbankan ya sekarang mungkin kalau teman-teman pakai mobile banking itu biasanya pakai biometrik atau sidik jari, pengenalan wajah sama pemindaian retina. Nah, yang ketiga itu authorization. Setelah apa? Identifikasi, autentikasi, selanjutnya ada authorization untuk menetapkan hak akses sesuai dengan levelnya. Nah, misalnya pengguna adalah admin, dia biasanya lebih banyak fitur dibandingkan pengguna biasa. Oke, yang keempat itu selanjutnya terakhir accountability atau akuntabilitas. Itu bertujuan untuk melacak aktivitas setiap pengguna. Untuk memastikan semua tindakan yang dilakukan dapat diaudit dengan individu tertentu dan dijadikan juga evidence dalam bentuk investigasi. Contohnya usernya login jam berapa, terus dia menambahkan apa gitu. Nah, itu masuk di akuntabilitas. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Aku kembalikan ke Mas Afif. Oke, thank you Mas Andi. Uh, Selanjutnya tuh kita mau bahas tentang jenis-jenis akses kontrol nih yang nanti bakal dibawain oleh Mas Jonathan. Mas Jonathan, silakan Mas. Di sini itu ada mekanisme kontrol akses fisik. Yang pertama itu ada kunci tradisional. Kita punya kunci tradisional. Jadi misalnya itu sering digunakan untuk mekanisme yang memiliki kelemahan utama kunci. Bisa diduplikasi dan rentan hilang, sehingga tingkat keamanannya terbatas. Yang kedua itu kartu pintar. Kartu pintar ini teknologi yang memungkinkan akses tanpa kunci dan lebih fleksibel, karena bisa diprogram untuk membatasi akses berdasarkan waktu atau area tertentu. Ini memberikan pengamanan lebih baik daripada kunci tradisional. Nah, yang ketiga ini biometrik. Biometrik ini menggunakan karakteristik biologis unik seperti sidik jari, retina, atau wajah. Sistem ini jauh lebih sulit untuk diretas atau digandakan. Dan ini menjadikannya salah satu opsi paling aman untuk akses kontrol fisik. Oke, next, Mas. Selanjutnya ini ada mekanisme kontrol akses logis. Yang pertama ada autentikasi pengguna. Ini adalah proses verifikasi identitas seseorang melalui kombinasi username dan password. Untuk meningkatkan keamanan, metode ini sering dikombinasikan dengan autentikasi dua faktor yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Yang kedua ini ada manajemen hak akses. Manajemen hak akses ini berkaitan dengan memberikan atau pembatasan akses. Pembatasan akses ke file, folder, atau aplikasi tertentu. Pengaturan ini biasanya didasarkan pada peran atau kebutuhan pengguna, memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang ketiga itu terakhir ada enkripsi data. Ini adalah metode perlindungan informasi sensitif melalui perkodean. Hanya pengguna yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengakses informasi tersebut, sehingga dapat membantu menjaga kerahasiaan data diri dari akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke Mas Afif. Thank you Mas Yo. Nah, teman-teman, tadi kita kan udah bahas tentang komponen dan jenis-jenisnya. Selanjutnya itu kita mau bahas tentang model kontrol akses. Jadi kontrol akses itu punya beberapa model, nanti bakal dijelasin oleh Mas Rehan. Monggo Mas Rehan. Baik, Mas Afif. Boleh diganti slide-nya, Mas Afif? Nah, yang pertama ada discretionary access control atau DAC. Model kontrol akses ini di mana pemilik data memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang bisa mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut.
Nah, dalam implementasinya, terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan, yaitu yang pertama, fleksibilitas. Yang pertama ada kontrol penuh, yaitu pemilik dapat menyesuaikan hak akses kapan saja sesuai kebutuhan atau situasi yang berkembang. Kemudian ada penyesuaian cepat, yaitu kemudahan menyesuaikan akses ini memungkinkan merespon yang cepat untuk mendukung kolaborasi tanpa batas yang ketat. Selanjutnya ada implementasi. Untuk implementasinya sendiri, model DAC biasanya sering diadopsi sama Windows atau Linux, yaitu platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file atau folder. Untuk contoh praktisnya sendiri, pengguna dapat menentukan sendiri siapa yang boleh melihat atau mengedit dokumen di komputer mereka. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama ada rentan kesalahan pengguna. Karena pengguna memiliki kendali penuh, risiko kesalahan dalam pemberian akses cukup tinggi. Kemudian ada potensi akses berlebihan. Tanpa batasan ketat, pengguna mungkin memberi akses yang terlalu luas, sehingga meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Boleh di next, Mas? Nah, model selanjutnya ada model Mandatory Access Control atau MAC. Model ini menggunakan kontrol terpusat di mana hak akses diatur oleh otoritas pusat. Pengguna tidak memiliki wewenang untuk mengubah pengaturan keamanan. Dalam implementasinya, terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada kontrol terpusat. Yang pertama, ada hak akses ditentukan. Semua hak akses dikendalikan oleh otoritas pusat untuk memastikan standar keamanan yang konsisten. Selanjutnya, ada pengaturan tetap. Pengguna tidak dapat mengubah pengaturan keamanan untuk menjaga sistem tetap aman dan terkendali. Selanjutnya ada klasifikasi ketat. Yang pertama, ada pengaturan tingkat keamanan. Data dan pengguna diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanan atau sensitivitas informasi. Kemudian ada akses terbatas, yaitu akses yang hanya diberikan jika tingkat keamanan pengguna sesuai dengan klasifikasi data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada keamanan tinggi. Yang pertama ada lingkungan berisiko tinggi. Model ini ideal untuk lingkungan yang menuntut kerahasiaan tinggi, seperti militer atau pemerintahan. Selanjutnya ada perlindungan maksimal. Struktur kontrol yang ketat untuk membantu meminimalkan risiko kebocoran atau akses yang tidak sah. Boleh di next, Mas? Nah, model selanjutnya ada model non-discretionary access control. Model ini mengatur hak akses yang ditetapkan oleh administrator keamanan, bukan oleh pemilik data atau administrator sistem. Dalam implementasinya terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada penetapan oleh administrator. Pengaturan terpusat. Hak akses ditentukan oleh administrator keamanan, sehingga pengguna atau pemilik data tidak memiliki kontrol langsung atau hak akses. Selanjutnya ada kontrol yang terorganisir, yaitu struktur ini memastikan bahwa hanya administrator yang dapat menetapkan atau mengubah izin akses. Kemudian ada berbasis peran, yaitu yang pertama ada akses sesuai peran. Hak akses yang diberikan berdasarkan peran atau posisi pengguna dalam organisasi, memudahkan pengaturan hak akses secara otomatis. Kemudian ada manajemen sederhana. Dengan model berbasis peran, perubahan dalam hak akses cukup dilakukan sekali pada level peran, bukan level per pengguna. Kemudian ada konsistensi kebijakan. Yang pertama ada penerapan kebijakan terstandar. Model ini menjamin konsistensi kebijakan keamanan untuk mengurangi risiko perbedaan dalam pemberian akses. Selanjutnya ada mengurangi kesalahan manusia. Dengan kontrol yang ketat dari administrator, risiko kesalahan dalam pemberian akses berkurang, menjamin keamanan yang lebih stabil. Boleh di next, Mas? Yang terakhir, ada model rule-based access control. Model ini mengatur hak akses berdasarkan serangkaian aturan spesifik yang ditetapkan untuk pengguna atau grup pengguna. Nah, untuk karakteristiknya, ada berbasis aturan yang spesifik, yaitu hak akses yang ditentukan oleh aturan yang jelas, memungkinkan pengaturan yang terperinci. Kemudian ada dapat mencakup berbagai kondisi. Aturan dapat mencakup berbagai situasi dan kondisi
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan akses. Kemudian yang terakhir ada dinamis dan adaptif. Model ini mampu merespon perubahan kebijakan atau kebutuhan organisasi dengan cepat. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama ada fleksibilitas tinggi. Model ini dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berubah. Kemudian ada kontrol granular, yaitu memberikan kontrol yang sangat terperinci atas siapa yang dapat mengakses apa sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Yang terakhir ada responsif terhadap perubahan. Model ini mampu menyesuaikan hak akses dengan cepat ketika perubahan dalam kebijakan, struktur organisasi, atau kebutuhan bisnis. Nah, kemudian ada tantangannya nih. Yang pertama ada kompleksitas manajemen. Dengan banyaknya aturan yang harus dikelola, kompleksitas meningkat yang dapat menyulitkan pengelolaan hak akses. Yang kedua, ada potensi konflik aturan. Dengan banyaknya aturan yang ada kemungkinan terjadinya konflik antar aturan yang dapat membingungkan dalam penerapan. Yang terakhir, ada memerlukan pemeliharaan rutin. Untuk menjaga efektivitasnya, aturan harus diperbarui dan dipelihara secara rutin, yang memerlukan sumber daya dan perhatian. Baik, sekian dari saya. Mas Afif, saya kembalikan ke Mas Afif. Oke, thank you Mas Rehan. Nah, tadi teman-teman kita udah dengerin materi tentang akses kontrol dari jenis-jenisnya, terus komponen dan juga model-modelnya ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin langsung aja ke Q&A. Satu pertanyaan untuk satu pemateri, boleh silakan. Ya, izin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adit, saya dari mahasiswa BINUS Online. Saya ingin bertanya, mungkin bisa tolong dibantu jelaskan lagi, apa sih definisi singkat dari akses kontrol itu dan jenis akses kontrol apa saja yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Terima kasih. Thank you Mas. Ada yang mau jawab? Mas Andi mungkin? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Thank you Mas Adit pertanyaannya. Oke, singkatnya itu untuk akses kontrol ya. Itu lebih ke mekanisme yang membatasi dan mengatur siapa saja yang memiliki hak akses untuk mengakses data atau sumber daya tertentu. Jadi lebih ke apa ya, hak gitu, hak untuk mengatur aksesnya. Nah, terus kalau model akses yang sering digunakan itu yang paling banyak ya setahuku biasanya dipakai itu RBAC atau Role Based Access Control. Karena rata-rata perusahaan itu pakai organisasi gitu. Jadi misalkan kayak ada staff, ada manajer, ada SPP, itu beda-beda aksesnya gitu dan cocok untuk model organisasi. Terus selain itu juga yang diterapkan di Windows atau Linux atau Mac biasanya mandatory access control yang ditentukan oleh penggunanya itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu menjawab gak Mas Adit? Oke, baik. Berarti ada dua ya, mandatory access control dan juga role based access control. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan lagi apa sih bedanya dari kedua access control tersebut? Mungkin bisa dengan contoh penerapannya juga. Terima kasih. Oke, saya izin jawab ya. Yang pertama itu tadi mandatory access control ya, atau MAC. Model MAC ini adalah model di mana akses ditentukan oleh kebijakan keamanan yang tidak dapat dirubah oleh pengguna. Hak akses ditetapkan berdasarkan label keamanan yang dimiliki oleh data atau sumber daya, sehingga hanya pengguna dengan tingkat otorisasi yang sama atau lebih tinggi yang dapat mengakses informasi tersebut. Contohnya itu ada di sistem keamanan militer. Sistem keamanan militer tuh menggunakan klasifikasi informasi seperti rahasia dan sangat rahasia, di mana pengguna harus memiliki izin tertentu untuk mengakses data. Terus yang kedua itu ada Role Based Access Control atau RBAC. RBAC ini memberikan akses berdasarkan
peran pengguna dalam organisasi. Setiap peran memiliki hak akses tertentu, dan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan peran yang mereka miliki. Contoh penerapan sistem ini tuh ada di sistem HR, di mana peran manajer memiliki hak akses untuk melihat dan mengedit data karyawan. Sedangkan peran staf hanya dapat melihat informasi dasar tanpa mengubahnya. Oke, dari saya segitu aja. Apa cukup membantu? Oke. Dari penjelasannya tadi berarti dapat disimpulkan yang RBAC ini atau Role Based Access Control ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga keamanan di akses data perusahaan. Nah, untuk implementasi RBAC ini itu seperti apa sih dan manfaat untuk perusahaan itu apa saja? Baik, saya izin menjawab. Terima kasih Mas Adit. Untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, biasanya RBAC itu ada beberapa manfaatnya, yaitu ada penyederhanaan manajemen hak akses. Dengan penerapan RBAC, biasanya administrator hanya perlu menetapkan akses berdasarkan peran, bukan setiap pengguna individu. Ketika seorang karyawan mendapat promosi atau berpindah jabatan, hak akses dapat disesuaikan dengan mudah melalui perubahan peran, tanpa perlu menyesuaikan setiap akses satu persatu. Kemudian ada pengurangan risiko kebocoran data. RBAC memungkinkan akses data terbatas sesuai kebutuhan pekerjaan. Jadinya hanya karyawan yang memiliki peran terkait yang dapat mengakses data sensitif. Hal ini mengurangi risiko kebocoran data karena pengguna hanya memiliki akses ke informasi yang relevan sesuai dengan tugas mereka. Begitu Mas Adit. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Oke Mas, terima kasih Mas Adit untuk pertanyaannya. Ini udah di ujung podcast kita guys. Kalau misal kalian suka dengan konten ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Nah, kita dari kelompok 2 kelas BVBA undur diri. Terima kasih untuk Mas Praditya, Mas Jonathan, Mas Raihan, dan Mas Andi, dan saya sebagai Afif Muhammad. Kita undur diri. Terima kasih. Thank you. Thank you.